Wah, jalanannya lumayan rusak banget, pemandangannya mantap. Akhirnya kita dapat bensin, guys. Amsyong kalau nggak. Wah, enak nih. Kopi, telur setengah matang, Koyo Atomi. Aduh, baru bangun nih. Sekarang udah jam 8.16 ternyata. Sebenarnya dari pagi udah bangun ke toilet, terus duduk sebentar di luar, tapi karena ngantuk akhirnya tidur lagi. Karena hari ini kan nanti mau pulang, jadi sebaiknya cukup tidur buat bawa motor. Dan sekarang 8.16 baru bangun. Tadi dibangunin karena makanan udah jadi. Yuk kita lihat ada makanan apa aja di luar. Let's go. Makan apa nih pagi-pagi? Ih, nasi goreng. Nasi goreng sehat. Waduh, Lebih berasa udang ya. nasi goreng. Mau dulu ditemani dengan pemandangan gunung. Oke guys, sekarang sudah mau balik. Saya lagi beres-beres nih barang-barang. Tadi buka Waze, perjalanan kurang lebih 2 jam 50 menit atau 3 jam. Mungkin agak lebih lama kalau kita berhenti-berhenti. Tapi harusnya hari ini perjalanan siang kita bisa lihat-lihat pemandangan-pemandangan yang lain. Terus kalau tadi buka di Waze juga kayaknya nggak lewat jalur utama. Mungkin dibuang langsung ke arah Sentul kali ya. Nanti kita lihat aja perjalanannya kayak gimana. Kita ikutin perjalanannya. Let's go. Udah? Oke. Oke, sekarang kita mau jalan pulang. Sudah jam berapa nih? Jam 11 siang. Kalau buka di Maps itu perjalanan 2,5 jam. Entah dibuang kemana ya. Karena infonya tuh lagi one way naik ke atas. Mungkin harusnya sih ke arah Sentul ya. Kita lihat aja nanti. Kalau kemarin teman-teman ingat, kita tuh kehabisan bensin dan baru diisi pakai Pertalite ya. Kemarin dibeliin sama namanya Mang Osim. Dia isiin 1 liter aja. Jadi masih ada sisa 3 kotak. Dan ini 4 kotak karena jalanan turun. Wah, jalanannya lumayan rusak banget. Dibanding tahun lalu ya, tahun lalu kesini agak PR nih waktu turun-turun karena waktu itu pengereman masih standar. Sekarang handle depan tuh udah ganti RCB, terus selang rem pakai TDR, tapi disnya belum ganti, kaliper belum ganti. Tapi kampas sudah pakai elik, jadi ya pengereman jauh lebih baik lah. Pemandangannya mantap. Keren ya. Ternyata jalan pulangnya lumayan rame nih. Dari tadi banyak mobil yang naik juga. Banyak selisipan, banyak motor yang pulang. Dan jalanannya rusak, jadi agak buang tenaga nih. Tuh ya, ternyata banyak yang datang juga loh. Akhirnya kita dapat bensin guys. Amsyong kalau nggak. Perjalanan masih 2 jam 18 menit. Dan estimasi nyampe jam 2 kurang. Wih, panas banget.
luar biasa. Pertama penuh mas? Penuh. Ya. Oke, bensin sudah penuh guys. Sekarang jemput ibu negara, dia beli kopi. Wah, luar biasa. Dan hari ini panas banget loh. Panas banget hari ini. Oke, kita stop sini dulu. Kalau lihat dari mapsnya, kita mesti ke kanan nih. Ikut aja lah ya. Iya. Kiri mana nih? Kiri. Sini. Oh, sini nih. Wah, kemana nih? Kanan. Ajaib nih jalanan. Iya. Kita belum pernah nih guys lewat sini. Waduh. Kalau naik mobil sih sebenarnya kapok lewat jalur alternatif puncak. Pernah dibuang jalanannya, bener-bener gak bisa lewat ujung-ujungnya dan jadi macet total. Wah. Ini karena naik motor sih. Kalau naik mobil sih mendingan macet tapi diterusin aja jalanan yang tadi. Yang bikin capek tuh karena banyak habis turunan terus langsung polisi tidur, jadi ngeremnya kan ekstra gitu ya. Tangan juga nahan jadinya. Oh, ini pinggir tol, I see. Melewati gunung dan sungai, udah kayak Ninja Hattori. Wah, akhirnya bagus juga jalanannya. Nah, karena ini deket-deket jam makan siang nih teman-teman, kita mau mampir ke Taman Budaya Sentul dulu, nongkrong-nongkrong dan makan. Perjalanan kurang lebih cuma setengah jam, karena kalau dilanjut terus juga capek ya. Tadi jalanannya naik turun, banyak ngerem. Jadi ya namanya juga jalan-jalan santai lah, mumpung berdua doang, nggak perlu nunggu persetujuan orang lain. Kita lewat Sumarekon Bogor nih. Wah, enak nih. Enak. Ini bakal banyak tempat nongkrong enak nih. Akhirnya masuk area Sentul. Jalanan udah mulus, adem. Ini sebenarnya bikin capek juga karena pakai masker guys. Karena serba salah, kalau nggak pakai masker debuan, pakai masker napasnya lumayan capek. Di sini aja kita di dalam aja. Iya. Akhirnya kita sampai di Taman Budaya. Sekarang makan dan mau ngopi-ngopi dulu karena ternyata panas banget. Terus kayaknya salah pakai jaket. Jaketnya tebal banget, pakai masker. Jadi capek banget. Yuk kita cari cemilan-cemilan yang bisa dimakan untuk menambah
energi dan mood. Kita makan di kopi apa nih? Siansing Kopi Tiam. Tadi pesen es kopi siantar, es kopi susu siantar sama telur setengah matang. Minuman kita sudah datang. Kopi susu, terus ini ada telur setengah matang. Dan kalau capek, ini yang paling penting, Koyo Atomi. Ini mantap banget nih, selembar gede. Ini koyo dingin, jadi nggak panas di kulit. Ini dingin, enak banget. Kita sudah selesai ngemil-ngemil, dapat asupan gizi dari telur setengah matang dan kopi susu. Sekarang waktunya pulang. Masih perjalanan masih 2 jam lagi. Kita akan jalan balik sekarang. Ini sekarang jam berapa sih? 1.14. 1.14 ya. Berarti 2 jam lagi nyampe. Sebenarnya musuh terbesarnya adalah panas dan pengap karena harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker nggak enak, debuannya banyak banget. Yuk kita jalan balik. Let's go. Oke, pulang. Perjalanan masih 1 jam 51 menit. 2 jam lah. Atau mungkin 2 jam lebih dikit kalau kita berhenti istirahat. Atau malah mungkin kalau makan lagi. Apa-apa. Nikmati saja. Kadang-kadang itulah enaknya kalau pergi cuma berdua doang. Atau solo touring. Nggak perlu ikutin maunya orang lain kan. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau jajan, nggak mau berhenti. Kalau kita pergi sendiri, mau kemana tinggal gas. Wah, ini bakal hitam nih. Lupa pakai sarung tangan, nggak bawa. Ngomong-ngomong, di video kali ini audionya lebih bagus nggak guys? Jadi ini biasanya kan pakai mikrofon yang ada di helm tuh, mikrofonnya si intercom. Nah biasanya tuh dicolok. Kali ini pakai mikrofon DJI Mic Mini. Jadi dikonekin ke langsung ke DJI 5 Pro nya ini, Osmo Action 5 Pro. Jadi pakai mode Bluetooth gitu loh. Saya sebenarnya belum pernah denger juga ya. Baru kali ini nyoba nih. Bahkan kemarin pas pergi tuh kan sempat gagal tuh, ternyata nggak connect, audionya nggak kerekam sama sekali. Nah pas pulang ini kemarin udah dipastiin bisa connect. Semoga hasilnya sih mantap ya. Saya belum coba pindahin ke komputer atau ke laptop karena kan nggak bawa tuh. Nah tapi sempat dengerin dengan langsung pakai action cam-nya. Oh, audionya mantap banget sih. Nah, cuman bedanya kalau kemarin dead cat-nya saya pasang tuh, si bulu-bulunya. Kali ini pas pulang, dead cat-nya saya nggak pasang karena agak nutupin pandangan. Kalau ada yang penasaran, pasangnya kayak gimana sih? Nanti deh ditunjukin. Kenapa ada orang tipe nyetirnya dikit-dikit klakson-klakson gitu ya? Padahal ya depannya ada mobil, depannya lagi ada mobil, padet. Harus banget gitu klakson-klakson. Saya inget ya tahun berapa ya waktu daerah Sentul ini baru mulai ada tuh. Masih sepi-sepinya. Jalan-jalan ke sini tuh lumayan adem loh teman-teman. Tapi sekarang panas banget loh ini. Entah apa karena memang di jam tengah siang bolong atau memang ada perubahan iklim, suhu dan cuaca. Kita belok kanan. Gimana sih?
Ini ayam langganan nih, yang kita suka beli. Ayam ini patok. Wah, dari tadi dapat jalan kecil, terus jalannya nggak enak. Ketemu jalan gede gini, pengennya pelan malah menikmati perjalanan. Enak loh guys, kalau cuman touring berdua sama istri tuh enak banget. Banyak kelebihannya sebenarnya. Salah satunya bikin hubungan tuh makin dekat, karena apa-apa kan kesepakatan kan. Mau kemana diobrolin, mau ngapain diobrolin, makan bareng seru, susah-susahan bareng. Seru loh. Kayaknya memang mesti setahun sekali paling nggak kayak gini. Nggak bisa sering-sering karena kita kan anak dua, kerja di kantor juga. Tapi ini jadi apa ya, kalau touring berdua tuh jadi pengalaman yang tak terlupakan gitu. Ya berhubung buat saya sih ini pertama kali ya untuk pergi berdua, dan enak banget ternyata. Bukan soal jarak ya guys, bukan soal pergi kemananya, jauh dekatnya, mahal murahnya. Gak harus mahal, gak harus jauh, yang penting adalah kebersamaannya. Itu yang paling penting. Kalau kalian pergi jauh, nginep di tempat yang mahal, makan yang mahal, semua serba harus mahal, tapi nggak damai sejahtera, nggak tenang, ya buat apa? Apalagi kalau jadi ngutang, wah, nggak banget deh. Jadi kita murah meriah, jalani dengan sukacita, itu yang paling penting. Sebentar lagi kita masuk ke Jalan Raya Bogor. Kemarin lewat sini kurang lebih masih jam 5-an ya, atau setengah 6 deh. Masih sepi, kosong, adem, wah enak banget. Waduh, ngeri banget. Gak nyangka ramai banget. Padahal harusnya orang masih pergi liburan loh ini. Hai ibu, menyeberang. Ternyata yang arah balik Jakarta tuh ramai. Agak nggak nyangka sih. Dan masalahnya ini panas banget. Sebenarnya paling enak minum jus jeruk songket. Cakep tuh. Ngomong-ngomong jangan lupa guys, kalau kalian belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa di like juga, komen-komen boleh dong, kasih ide, masukan. Oh pantesan macet. Kayaknya itu deh tuh, ada pengerjaan. Hah? Iya, ini kontraflow harusnya kan di sana. Gila guys, ini sih panasnya dahsyat loh. Wah, nggak tahu ntar di Pasar Kramat Jati itu biasanya macet-macet, panas-panasan gini sih lumayan. Bensin aman, masih baru kurang 1 kotak. Karena memang kalau pulang nih lebih banyak turunnya ya, jadi secara bensin tuh agak lebih irit juga. Ini turunan nih, jadi dari tadi masih turun terus. Kalau kemarin pergi kan dari Jakarta tuh sebenarnya tuh nanjak dan high speed ya. Ya nggak kencang-kencang banget, lari 80, tapi kan lumayan tuh. Begitu kena lampu merah berhenti langsung berasa. Kalau kata orang Sunda, haredang. Panas. Kasih Pak. Oke, let's go. Lumayan nyedot susu ultra 1 kotak, nambah-nambah tenaga. Hujan guys, hujan.
Hujan. Memang katanya kita tuh lagi ngalamin kemarau basah ya. Tahu nggak kemarau basah? Jadi musim panas tapi hujan. Itu namanya kemarau basah. Sebenarnya naik motor tuh enak guys. Musuhnya cuma satu, kalau hujan. Kalau panas sih masih bisa tahan deh ya. Kalau udah hujan, wow, udah mau nggak mau mesti berhenti. Apalagi kalau hujan gede. Kalau hujannya sedang-sedang kecil masih bisa pakai jas hujan, walaupun tetap kadang tembus-tembus juga ya. Polusinya. Oh, bawa anak nggak pakai helm. Wih. Puji Tuhan udah sampai sini. Oh ya teman-teman, mau nanya dong, kalau kita mau ke puncak dari arah aja Jakarta Utara, Jakarta Pusat, ada nggak sih jalan lain yang nggak lewat Keramat Jati ini? Kalau ada, walaupun muter tapi jalannya lebih kosong, coba dong info-info. Pengen tahu, pengen coba. Karena sebenarnya ke puncak tuh enak, tapi yang melelahkan itu lewat Keramat Jati ini nih. Apalagi kalau pas ketemu pasar, itu PR banget. Makanya kemarin ya kayak saya bilang, kita pilih berangkat jam 4 pagi ya supaya aman pas lewat pasar Keramat Jati itu. Kita masuk tengah kota. Berasa sudah mau dekat teman-teman. Kalau pergi jalan-jalan keluar kota ya teman-teman, pas mau pulang tuh rasanya aduh masih jauh nih, perjalanan panjang gitu ya. Tapi begitu masuk tengah kota, begitu masuk Jakarta tuh udah deket banget sama rumah. Padahal mah ke rumah ya bisa masih setengah jaman lagi juga gitu. Tapi bawaannya tuh kayak udah, wah ini deket banget nih gitu. Ternyata rame loh teman-teman. Saya kira ini kan long weekend ya, libur dari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya kira bakal sepi gitu loh, orang pada keluar kota. Ternyata banyak juga yang jalan-jalan di dalam kota ya. Atau bahkan mungkin yang dari pinggir-pinggir Jakarta tuh jalan-jalan juga di tengah Jakarta. Oh, yang arah Bekasi ramai banget. Kita ambil kiri. Ingat, naik motor harus ambil jalur lambat teman-teman. Bensin tinggal 3, tapi karena sudah mau pulang jadi rasa lebih aman gitu. Coba deh teman-teman suka sama model videonya kayak gimana. Yang pertama nih, apakah cuman pas touringnya doang dalam perjalanan sampai tempat tujuan, atau video yang dicampur gini, ada touringnya, ada kegiatan liburannya juga. Nah teman-teman boleh dong kasih masukannya, kasih pendapatnya ya, biar channel ini juga semakin lebih baik lagi, bisa kasih informasi yang lebih baik lagi buat teman-teman yang hobi touring, jalan-jalan gitu ya. Boleh nih kasih masukannya coba. Bersyukur loh touring kali ini nggak ada hujan teman-teman. Tadi kecil banget sih tadi, itu kayak gerimis tapi nggak jadi juga. Jadi touring kali ini tuh enak banget gitu ya, nggak hujan. Kalau panas sih ya jangan ditanya lah ya. Nah teman-teman yang sudah nonton jangan lupa subscribe dulu, dipencet tombol loncengnya. Tuh, padahal ada kamera tuh di situ, tapi nggak pakai helm. Entah nggak tahu atau sengaja. Wah, lumayan. Iya. Oh, kita sudah sampai Cempaka Putih guys.
Wah, rasanya enak banget, puas. Touring kali ini walaupun nggak terlalu jauh, yang penting itu apa ya, momennya ya. Touring sama istri tuh ada kesenangannya tersendiri, ada sukacitanya tersendiri. So makanya teman-teman, kita tuh perlu bersyukur lah sama hidup kita. Kita nggak usah ngiri sama orang lain. Semua orang punya cara bahagianya sendiri-sendiri. Belum tentu loh orang touring kayak gini seneng, ada juga yang dia mungkin harus keluarin biaya besar, kalau jalan-jalan harus mahal, makan di tempat yang fancy, baru seneng gitu. Memang nggak salah, duit kalian sendiri, tapi kita juga perlu belajar bijak dalam pengeluaran kita, apa yang kita pakai. Karena bahagia sesungguhnya itu tidak bisa digantikan dengan uang, guys. Oke teman-teman, sepertinya videonya cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir, teman-teman yang udah subscribe. Ya Tuhan yang memberkati teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga sukacita kita semua. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan God bless you. Bye-bye.